Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan seleksi CPNS tahun 2024. Ini juga pertanyaan yang banyak sekali orang pertanyakan ya Bang Adi ya, terkait jadi sebelum mereka tes itu rambutnya gondrong nih misalnya. Nah, pada saat menjelang tes itu dipotong rambutnya, entah itu botak dan sebagainya. Apakah itu berpengaruh Bang pada saat proses seleksi atau mungkin pada saat ini ya CAT nantinya ya? Baik, di dalam pengumuman persyaratan itu sebenarnya sudah diumumkan bahwa pas foto terbaru, dalam artian dia juga harus foto sama KTP-nya selfie seperti itu. Nah, diusahakan itu memang yang paling terbaru. Artinya jangan sampai dia mengupload foto-foto memang yang sudah wisuda 5 tahun yang lalu seperti itu, ataupun yang masih gondrong seperti itu. Nah, memang diharapkan yang terbaru. Kenapa? Karena itu biar memudahkan pada saat registrasi nanti, seperti itu. Ada face recognition-nya, seperti itu, mencocokkan wajah. Nah, Yusuf pakai foto terbaru atau foto lama nih? Foto terbaru lah. Terbaru ya, karena kan pasti bisa dilihat ya dari gaya rambutnya, mungkinnya warna rambutnya gitu kan, face-nya yang mungkin tirus jadi gembuk misalnya kan. Jadi emang harus foto terbaru gitu ya. Tapi kalau sejauh ini nih Bang Adi, apakah ada cara dari pihak BKN untuk memastikan bahwa seleksi CPNS tahun ini tuh berjalan dengan adil dan juga transparan? Baik, bicara adil dulu ya, dalam artian dalam Panselnas juga dalam melalui Kemenpan-RB juga mengumumkan bahwa dibuka juga untuk 20% dari informasi 2% dari informasi untuk disabilitas, teman-teman disabilitas. Jadi memang ada formasi itu tersendiri seperti itu. Nah, kemudian masalah tadi kecurangan. Iya. Kecurangan. Transparansi ya. Transparansi. Jadi pada saat teman-teman mengerjakan di ruang ujian, itu nilai pada saat sesi berlangsung itu tampil di YouTube secara live. Jadi masyarakat bisa nonton melalui YouTube di titik lokasi masing-masing. Kemudian pada saat selesai pun di layar komputer masing-masing sudah tercatat nilainya, sudah tertera nilainya. Jadi tinggal teman-teman catat berapa nilai TWK, TIU, TKP-nya berapa dan totalnya berapa. Berarti tidak kecurangan ya pastinya. Tidak ada. Benar-benar transparan gitu. Transparan. Ya. Berarti benar-benar dilihat ya berapa soal yang kita sudah jalankan gitu ya, dari live-nya ya. Ya, kalau ya. Jadi memang kami memang di awal selalu ada pengarahan kepada peserta untuk mengerjakan semua soal. Perkara atau benar atau itu urusan masing-masing ya, seperti itu ya. Jadi memang sudah terlihat memang dia sudah menyelesaikan dan berapa nilainya itu juga seperti itu. Jadi CAT itu bukan komputer asisten tes saja, tapi cepat, akuntabel, dan transparan. Baik. Dari Yusuf sendiri sudah ada gambaran Yusuf terkait dengan seleksi fisiknya nanti seperti apa saja yang harus dipersiapkan? Baik, untuk yang aku tahu sih untuk tes fisiknya nih baru tahu yang PBB sih. Sebelumnya kan aku pernah nanya tuh ke orang kejaksaan tuh. Tes apa aja yang dipersiapkan tuh. PBB aja sih untuk kayak PBB ini jalan baris gitu baris itu paling push up ya sekitar itulah. Karena kan seperti push up, back up, mungkin lari itu kan ada skor ataupun ambang batasnya ya berapa kali putaran, misalnya berapa kali push up, berapa kali back up gitu ya. Sudah disurvei sama si Yusuf berapa ambang batasnya? Kalau untuk berapa kali putaran tuh 12 kali putaran. Kalau untuk belum banyak tahu sih aku. Iya, berarti benar-benar harus diperhatikan harus ya. didalamin. Ya. Dan juga fisiknya juga harus kuat nih. Iya. Bukan cuman kayaknya harus begadang, nggak boleh nih ya Yusuf ya. Harus perhatikan kesehatan dan juga pola makan yang sehat tentunya. Nah, kalau dari BKN sendiri Bang, untuk menghindari potensi kecurangan pada saat tes, bagaimana cara? Potensi kecurangan. Jadi pada saat registrasi pemberian PIN pun sudah ada face recognition.
di sana, face recognition. Jadi pada saat pemberian PIN, ya teman-teman itu memang tadi diharapkan menggunakan pas foto terbaru, selfie juga terbaru, kemudian itu dicocokkan dengan database yang ada. Kemudian pada saat di ruangan ujian pun, sebelum mau dia login di ruangan ujian pun juga demikian. Sebelum login juga ada face recognition-nya, seperti itu. Baik, pada saat tes pun kalau dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya tidak boleh memakai cincin, ya, anting, apa sebagainya. Apa aja tuh Bang? Jadi dimanapun teman-teman berada dalam melaksanakan seleksi SKD ataupun SKB, cukup bawa KTP asli dan kartu peserta, itu aja cukup. Masalah tali pinggang nggak usah dibawa, nggak usah dipakai. Pakai yang pakaiannya nyaman, kemudian datang juga sesuai dengan waktu, jangan mepet-mepet seperti itu. Semua yang wanita-wanita mungkin anting-anting mungkin bisa dilepas seperti itu, beda kalau gelang. Baik, ini kan tentunya tesnya ada sesi-sesinya ya Bang ya. Misalnya nih mereka ini walau alam misalnya ada kecelakaan di jalan misalnya kan, tiba-tiba tidak bisa ngikut sesi 1, apakah bisa mengikuti di sesi kedua dan selanjutnya atau dinyatakan gugur? Jadi untuk hal tersebut tidak ada. Artinya kalau teman-teman sudah terdaftar pada sesi 1, 2, 3 ataupun 4 seperti itu, mereka fokus di sesinya itu. Ada keterlambatan atau seperti apa tidak ditolerir seperti itu. Baik, makanya kalau kata orang kalau sesi pagi harus bangunnya lebih awal, jangan pada saat mendekati, karena kan kita nggak tahu di jalan nanti adanya kendala atau tidak, seperti itu ya. Sejauh ini gimana dukungan dari orang tua Yusuf terkait dengan seleksi tahun ini, supportnya seperti apa dari teman-teman, keluarga sekitar dan sebagainya? Baik, untuk orang tua sih selalu support anaknya untuk maju. Dan kawan-kawan sih mensupport semua. Karena ada beberapa orang tua yang memang mengharuskan anaknya ikut formasi ini gitu kan, tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Nah, kalau orang tua Yusuf sendiri sudah mengikuti keinginan anak aja. mengikuti keinginan anak, ya baik. Kalau sejauh ini nih Bang Adi, ada nggak upaya pemerintah nih dalam memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta dari berbagai daerah ya, terkhususnya di desa-desa terpencil misalnya di Provinsi Bengkulu? Kalau kesempatan setara tadi sebenarnya sudah ada tadi ya, dalam artian membuka beberapa formasi untuk teman-teman disabilitas. Kemudian teman-teman dari daerah lain pun juga bisa melamar di wilayah yang lain gitu kan. Meskipun tempat tesnya di mana gitu. Misalkan dia milih Bengkulu, tesnya di Jakarta boleh seperti itu. Bisa juga seperti itu. Nanti beberapa tahun ke depan ada nggak Bang nanti boleh tesnya di kabupaten masing-masing, pengadaan komputer? Belum tahu itu. Belum tahu ya, insya Allah kita doakan yang terbaik saja ya. Mungkin terakhir nih Bang, himbauannya kepada masyarakat yang mungkin seleksi CPNS tahun ini dan juga himbauannya untuk yang sudah ada keinginan untuk berbuat curang nih, gimana? Baik, pesan saya jangan sekali-sekali berbuat curang dimanapun berada di titik lokasi. Kemudian baca lagi aturan internal instansinya terkait persyaratan. Kemudian kalau memang sudah waktunya SKD, tolong waktu datang jangan mepet-mepet, ya, karena ada proses sebelum melaksanakan ujian. Kemudian juga BKN dan Menpan itu memang tidak ada bekerjasama dengan pihak bimbel manapun. Ya. Dan yang terakhir, kami dari BKN berpesan jangan pernah percaya kepada siapapun yang katanya mampu meluluskan. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Baik, kita harapkan juga semoga dialog kita di sore hari ini bisa menambah edukasi dan juga menginspirasi orang bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dan juga Yusuf, good luck, semoga lolos tahun ini ya. Amin. Kita harapkan semoga seluruh peserta seleksi CPNS tahun ini dapat meraih impian sesuai dengan cita-citanya dan juga bisa menjadi abdi negara yang profesional dan juga berdedikasi. Amin. Demikian Berendo kita di sore hari ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.